Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pembelajaran hari ini kalian akan ditemani oleh Ibu Ella ya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pandemi virus corona belum berakhir ya. Untuk itu, Ibu Ella mengingatkan kepada kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan PPKN. Ada baiknya sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah anak-anak, jangan lupa juga siapkan alat tulisnya terlebih dahulu ya. Nah seperti yang sudah Ibu katakan bahwa hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan PPKN. Untuk itu kalian simak baik-baik ya videonya. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama yaitu Bahasa Indonesia mengenai kalimat saran. Nah anak-anak, apa itu kalimat saran? Kalimat saran adalah kalimat yang isinya pendapat atau anjuran kepada seseorang dengan tujuan agar penerima saran mempertimbangkannya sehingga timbul perbaikan. Kalimat saran biasanya disampaikan dengan menggunakan kata-kata seperti hendaknya, sebaiknya, seharusnya, ada baiknya, semestinya, lebih baik, dan lain-lain. Jadi, kalimat saran adalah kalimat yang isinya berupa anjuran kepada seseorang agar seseorang itu mau mempertimbangkannya ya untuk melakukan saran tersebut atau tidak. Dan biasanya kalimat saran itu diawali dengan kalimat seperti hendaknya, sebaiknya, seharusnya, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara memberikan saran? Nah, yang pertama, berikan saran pada waktu dan tempat yang tepat. Jadi, ketika anak-anak hendak memberikan saran, itu jangan di tempat umum ya, dan lihat terlebih dahulu si penerima saran suasana hatinya seperti apa gitu ya, karena suasana hati penerima saran juga akan mempengaruhi. Lalu yang kedua, ungkapkan saran dengan bahasa yang baik. Nah, ini tujuannya agar saran dari anak-anak bisa dengan mudah diterima oleh penerima saran. Yang ketiga, sebelum memberi saran, ajaklah basa-basi terlebih dahulu. Jadi, ketika hendak memberikan saran, kalian jangan langsung gitu ya pada intinya. Tapi kalian ajak basa-basi terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Gambar kamu bagus, tapi alangkah baiknya jika dikasih warna agar lebih menarik. Nah seperti itu ya. Jadi di awal kalian boleh kasih pujian terlebih dahulu. Lalu yang keempat, jangan bersikap menggurui ya, supaya si penerima saran bisa menerima saran kalian ya. Jadi kalian jangan menggurui, tapi lebih ke memberi tahu hal yang bermanfaat. Lalu yang kelima, sampaikan saran yang logis dan menyelesaikan masalah. Jadi saran yang anak-anak berikan itu hendaknya logis, masuk akal, dan dapat menyelesaikan masalah si penerima saran. Nah, di layar sudah ada ya beberapa contoh kalimat saran. Yang pertama, sebaiknya kita sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah. Yang kedua, ada baiknya kita belajar bersama supaya bisa berdiskusi. Ketiga, seharusnya jangan tidur terlalu malam karena tidak baik untuk kesehatan. Yang keempat, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Kelima, lebih baik uangnya ditabung daripada membeli mainan. Nah, anak-anak bisa melihat ya, contoh kalimat saran ini diawali dengan kata-kata yang seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, kayak sebaiknya, ada baiknya, seharusnya, hendaknya, lebih baik, dan juga menggunakan kalimat yang halus, yang lembut, yang sopan, seperti itu ya. Baik, selanjutnya pembahasan yang kedua mengenai matematika, materi data.
Nah, pada video pembelajaran sebelumnya kalian sudah sempat sedikit belajar mengenai data. Di sini Ibu sedikit mengingatkan bahwa data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari fakta yang sebenarnya. Nah, ketika kita ingin memperoleh data, maka kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengumpulkan data. Cara mengumpulkan data yang pertama melalui wawancara. Wawancara adalah cara mengumpulkan data dengan menanyakan sejumlah pertanyaan secara langsung, dalam artian secara tatap muka ya, kepada responden. Responden ini orang yang kita wawancarai atau narasumber. Misalnya ketika kalian ingin memperoleh data makanan kesukaan guru SD Negeri Sunyaragi 1, kalian bisa menanyakan secara langsung kepada guru-guru SD Negeri Sunyaragi 1 ya. Kalian bisa menanyakannya, "Ibu, apa makanan kesukaan Ibu?" Nah, seperti itu. Jadi secara langsung dan tentunya secara tatap muka ya. Lalu yang kedua melalui kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket adalah cara mengumpulkan data dengan memberikan lembar yang berisi sejumlah pertanyaan yang harus diisi oleh responden. Sama seperti wawancara, tetapi kalau kuesioner atau angket ini dilakukan dengan cara memberikan lembar atau kertas yang berisi sejumlah pertanyaan yang harus diisi oleh responden. Jadi sifatnya tidak langsung ya. Lalu melalui observasi atau pengamatan. Observasi atau pengamatan adalah cara mengumpulkan data dengan melalui pengamatan langsung di lapangan. Kemudian hasil pengamatan tersebut dibuat dalam bentuk catatan atau tulisan. Jadi ketika kalian ingin memperoleh data berat badan siswa kelas 4, maka kalian harus melakukan menimbang terlebih dahulu satu persatu siswa kelas 4 ya. Kemudian data tersebut kalian tulis dan catat seperti itu. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu ada pembahasan mengenai PPKN, mengenai keberagaman. Sebelumnya Ibu kembali mengingatkan sedikit apa itu keberagaman. Nah, keberagaman adalah suatu kondisi di mana terdapat perbedaan dalam berbagai hal. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, bangsa Indonesia itu bangsa yang sangat kaya ya, sangat beragam gitu. Tentunya ada dampak positif dan juga dampak negatif dari keberagaman tersebut. Nah, di sini Ibu akan sedikit menjelaskan hal baik atau dampak positif dari keberagaman. Yang pertama, melatih untuk bisa saling menghormati satu sama lain ya. Yang kedua, melatih untuk menghargai perbedaan dan rasa toleransi. Karena Indonesia negara yang beragam, tentunya kita harus memiliki sikap yang toleransi ya. Kemudian yang ketiga, dapat mencontoh kebiasaan baik yang sering dilakukan oleh suatu suku, agama, dan ras. Jadi apabila kita mempunyai teman yang berbeda suku dengan kita, misalnya kita mempunyai teman yang berasal dari suku Sunda, suku Jawa misalnya, kita bisa mencontoh kebiasaan baik dari mereka gitu ya. Kita juga bisa belajar satu sama lain mengenai kebiasaan dan adat istiadat dari masing-masing suku. Yang keempat, memotivasi untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi kita juga hendaknya saling memotivasi untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Yang kelima, membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya dan beragam. Nah, di sini ada hal buruk atau dampak negatif dari keberagaman. Yang pertama, ada beberapa perbedaan dapat menimbulkan perpecahan. Jadi terkadang ada beberapa perbedaan, katakanlah perbedaan suku atau golongan itu dapat menimbulkan perpecahan ya. Yang kedua, timbulnya permusuhan antar golongan karena perbedaan. Nah, karena perbedaan itu juga terkadang antar golongan itu bermusuhan seperti itu ya. Yang ketiga, timbulnya rasisme atau membeda-bedakan antar golongan. Yang keempat, timbulnya individualisme. Nah, karena merasa berbeda sehingga kadang seseorang itu tidak mau bersosialisasi, tidak mau berteman dengan orang lain seperti itu ya. Yang kelima, ada
timbulnya kekerasan karena kurangnya rasa toleransi. Nah, ketika kita tidak memiliki sikap toleransi ya, maka dengan mudah akan timbul kekerasan gitu. Nah, mungkin itu penjelasan dari Ibu. Sekian dan terima kasih. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu Ella jelaskan. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau belum dimengerti, kalian boleh tuliskan di kolom komentar ya. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.